Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Rizky, selamat sore Mas Arul. Selamat sore. Oke. Dalam kali ini saya akan membahas tentang sistem smart manufacturing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abidin dari Teknik Industri tahun 2022 kelas A. Silakan Mas Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani dari Fakultas Teknik Industri kelas A tahun 2022. Silakan Mas Arul. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul dari kelas Fakultas Teknik Industri dari kelas A tahun 2022. Oke. Sekilas tadi adalah perkenalkan dari narasumber-narasumber kami tentang smart manufacture ya. Apa sih smart manufacture itu menurut Mas Rizky? Coba jelaskan. Ya, baik teman-teman, saya akan menjabarkan tentang smart manufacture menurut para ahli agar tidak salah tangkap tentang smart manufacture. Oke, silakan Mas. Smart manufacture berfokus kepada pemanfaatan data dan implementasi solusi Internet of Things (IoT), di mana data dan sistem IoT secara otomatis memberitahu perusahaan mengenai apa yang harus pekerja lakukan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya, sehingga produksi menjadi lebih efisien dan efektif. Jadi smart manufacture itu bisa dikatakan sebuah teknologi untuk supaya suatu industri itu lebih mudah, lebih efisiensi waktu dan juga biaya ya Mas? Ya, tentunya. Oke, dalam materi ini itu sistem manufaktur sebagai solusi untuk suatu perusahaan manufaktur ya. Ya, hampir semua seluruh bidang sih, mulai dari belanja, pabrik, apapun lah itu, ataupun jasa juga. Nah, sistem manufaktur ini sebagai solusi tersebut itu bagaimana Mas? Silakan. Untuk pendapat saya, solusi penerapan manufacturing, penerapan transformasi digital atau digitalisasi data merupakan awal dari digital manufacturing. Dengan begitu mekanisme smart dalam proses manufaktur bisa mungkin untuk direalisasikan. Keterhubungan antara sumber daya penggerak seperti manusia dengan teknologi juga menjadi hal yang penting. Jadi itu meskipun digital, koordinasi dengan manusia itu sangat penting Mas ya? Ya, sangat penting kan. Hampir semua industri ataupun entah itu teknologi, jasa, apapun lah, hampir semua itu memanfaatkan smart manufacturing ini. Nah, tentunya manfaat yang utama itu pastinya meningkatkan produktivitas jalannya pabrik itu sendiri ataupun teknologi itu sendiri ya. Nah, apa ada sih manfaat lainnya itu dari smart manufacturing, bisa dijelaskan Mas? Ya, baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari smart manufacturing yang lebih dalam. Ya, tentunya smart manufacturing juga merupakan teknologi yang lagi ngetren pada era sekarang, karena semakin berkembangnya zaman, tentunya teknologi juga semakin berkembang untuk di sebuah perusahaan. Baik, smart manufacturing merupakan teknologi yang sangat efisien ya tentunya dalam sebuah perusahaan. Fungsinya bisa banyak, terus ini sekaligus juga mempercepat operasional dalam sebuah pekerjaan, dan juga biayanya murah daripada kita memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak. Dengan adanya smart manufacturing, perusahaan tersebut bisa meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan untuk pengeluaran modal perusahaannya. Jadi smart manufacturing ini akan sangat lebih dibutuhkan untuk perusahaan yang memerlukan produksi yang sampai ribuan hingga ratusan. Jadi dengan sistem manufacturing ini, pabrik yang memproduksi ribuan ton, bahkan itu puluhan ribu atau ratusan ribu dalam satu tahun itu
bisa dijangkau dengan sangat efisiensi waktu yang tidak perlu lama. Benar sekali. Juga menghemat biaya operasional maupun untuk membayar tenaga kerjanya itu Mas ya. Jadi ada lagi Mas? Ya, tentunya di perusahaan saya sendiri sudah menerapkan smart manufacturing di sebuah perusahaan CVO Asia Indonesia. Itu merupakan pabrik pengelolaan minyak. Terus untuk smart manufacturingnya sendiri itu sudah dilakukan dalam bentuk pemakingan. Itu seperti apa itu Mas? Itu nanti kan minyak itu ada yang refill sama botol Ya. sama yang cup. Itu nanti ada tempat mengisi minyaknya. Jadi tadinya bagian packing dengan cara manual biasanya bisa diperoleh 50 botol minyak. Sekarang dengan adanya smart manufaktur di perusahaan saya bisa 200 botol per jamnya. Jadi mempercepat order yang seharusnya ada deadline yang lebih panjang, jadi lebih cepat. Lebih cepat gitu ya. Oh, jadi yang awalnya per jamnya itu 50 ton misalkan ya. Itu dalam 1 jam sekarang dengan pemanfaatan sistem manufacturing ini bisa dipersingkat waktunya dan juga diperbanyak produksinya itu ya. Yang mulainya dari 1 jam dapat 50 botol, dengan sistem manufacturing ini 1 jam bisa mendapatkan 200 botol. Itu tadi dari perusahaan yang Mas Rizky kerja di sana ya. Iya benar. Untuk Mas Sarul sendiri Mas, apakah ada di tempat kerjanya Mas ini ada pemanfaatan sistem manufacturing ini? Ya, untuk sementara ini di perusahaan saya itu tidak ada sistem manufacturing karena di perusahaan saya ini masih kecil, masih kayak ikut rumah tangga gitu, jadi tidak ada yang namanya smart manufacturing. Oh, jadi perusahaannya itu masih home industry ya? Ya, masih seperti itu ya? Ya. Apa sudah ada rencana Mas untuk kedepannya untuk menerapkan smart manufaktur di perusahaan Mas Ari? Untuk itu saya masih belum merencanakan. Mungkin ada tindakan biayanya yang terlalu besar mungkin ya untuk dari sebuah teknologi. Ya, mungkin bisa dibandingkan biaya sama wilayahnya, tempatnya juga ya kurang luas. Oh, jadi sistemnya masih home industry Mas ya? Ya, masih bisa dikatakan skala kecil lah. Ya, skala kecil. Kalau saya cerita dari tempat kerja saya sendiri ya. Ya. Di tempat kerja saya ini itu memproduksi bata ringan dan semen mortar. Ada juga beton ringan. Nah, seperti itu. Yang saya temui di sana itu sama seperti Mas Rizky ya, di dalam bagian packing itu terutama. Yang biasanya semen itu semen itu yang dulunya masih memasukkan semennya itu manual, ditekan-tekan, terus ada tenaga kerja yang menata di atas paletnya itu. Nah, sekarang itu dengan penggunaan teknologi smart manufacturing lebih mudah, lebih percepat waktu, pengurangan biaya untuk tenaga kerjanya. Nah, di situ itu saya melihat ada seperti robot, seperti tangan Mas. Tangan setelah semen itu diisi dengan wadahnya itu diisi semen. Nah, setelah itu ada yang robot yang menutup sendiri. Jadi semen habis diisi, wadah yang sudah diisi semen itu langsung sudah ketutup. Maksudnya itu sudah dilem, sudah siap itu. Nah, setelah itu ada robot Mas yang mengambil semennya itu langsung jadi enak.
menambah tenaga kerjanya, juga mengurangi biaya seperti itulah. Yang saya amati lagi itu di dalam bagian perdisibatannya mas. Nah di situ itu untuk mesin cutting, terus mesin kren, juga mesin yang untuk membuang sampahnya setelah dipotong itu sudah otomatis semua mas, jadi bergerak. Misal cutting ini memotong bata, otomatis keretanya ini maju sendiri mas, tidak manual lagi. Kalau dulu itu harus menombol satu persatu gitu mas. Untuk mesin cuttingnya sendiri ditombol sendiri, untuk keretanya sendiri, untuk pembuangan sampahnya itu sendiri. Nah sekarang itu sudah diotomasi semua ya. Berarti udah setting dari sana. Ya betul, jajannya satu. Nah itu lebih memudahkan orang operatornya. Bisa seorang operator itu kan menjalankan mesinnya. Dengan otomatis ini operator itu bisa sama kerja yang lainnya, seperti kayak pembersihannya, membersihkan areanya itu bisa. Kalau dulu itu nggak bisa mas, soalnya kan manual loh. Sekarang itu otomatis dan apabila di tengah satu sudah bergerak semuanya, jadi lebih mudah. Nah seperti itu. Adapun juga kekurangannya, misalkan di mesin cutting itu ada trouble, jadi trouble semuanya dari keretanya, terus kerennya itu sudah berhenti semua, tidak bisa dijalankan. Jadi kelemahannya itu kalau menurut saya ya, kalau ada trouble salah satu itu bisa berhenti semua. Nah itulah kekurangannya menurut saya. Adapun kekurangannya juga itu di masalah pembelian alatnya. Itu kan tentunya sangat mahal ya. Iya. Saya pernah tanya kepada GS di atas nah itu alatnya sekitar berapa ya? Sekitar 10 miliar. 10 miliar. Iya. Ya itu kan salah satu kelemahannya adalah dari biayanya itu yang sangat tinggi. Iya. Cuma bisa dikatakan itu investasi pabrik. Karena apa? Awalnya memang mahal. Cuma dalam operasiannya itu kan bisa mengurangi banyak, seperti operasi biaya operasionalnya, biaya tenaga kerjanya. Nah seperti itu. Ya kita lanjutkan lagi ya. Dari pengurangan biaya itu pabrik secara tidak langsung itu akan dapat keuntungan dari sistemnya itu. Seperti keuntungan tambah meningkat, daya produksinya semakin cepat, semakin cepat seperti itu. Untuk dikerjaannya untuk Mas Harul ini pabriknya ini memproduksi apa mas? Untuk saya sendiri, pabrik saya memproduksi kayak gelang pipa itu terbuat dari plat. Plat besi mas? Ya plat besi. Jadi pipanya itu pipa besi? Bukan pipanya, platnya. Enggak, maksudnya penggunaannya, dalam penggunaannya. Oh ya. Untuk pipa besi itu mas? Ya. Pipa besi. Untuk kelemahannya karena kan belum sepenuhnya menerapkan sistem smart manufacturing itu mas ya? Ya. Nah itu kelemahannya dirasakan apa mas? Untuk kelemahannya di pabrik saya yang saya rasakan sendiri itu ya tempatnya kurang nyaman. Di situ kalau ada trouble satu gitu betulinnya itu susah. Jadi waktu butuh berjam-jam betulnya. Iya. Seumpama kayak kan habis dicetak ya platnya kan bentuk kotak gini panjang. Iya. Itu garamnya itu nggak boleh, harus ditunggu lebih dari satu nggak boleh. Kalau lebih dari satu kayak mengongkir tidurnya kan ada platnya gini ya. Oh iya.
Dipres gitu ya dipres, itu nggak boleh lebih dari satu. Kalau lebih dari satu nanti macet, terus ujung-ujungnya nanti mesinnya terbakar. Oh, berarti kekuatan tekanannya itu masih rendah. Ya. Kira-kira gitu ya. Ya, Menurut Mas Harun sendiri apa membutuhkan smart manufaktur di bagian Mas Harun? untuk saya sendiri sangat membutuhkan, karena apa, mesinnya itu nggak operasional gitu, mesinnya ya nggak bekerja. Sistem buat memproduksi banyak, nanti kan harus memproduksi satu gitu ya. Oke, kembali ke tentang sistem smart manufacturing tadi Mas ya. Ada istilah itu smart industry. Tahu Mas ya? Ya tahu. Nah, apa sih bedanya smart manufacturing dengan smart industry itu? Secara sederhana smart manufaktur itu proses pembuatan produk hingga menjadi barang jual. Oh iya ya. Kalau industri nggak hanya produk saja, tapi industri itu mencakup yang lebih luas gitu. Nggak sekedar proses produksi barang saja, tapi juga ekosistem dan pelayanan terkait baik secara ekonomi maupun khusus pada sektor spesifik tertentu. Oh iya. Jadi untuk smart manufacturing itu hanya di lingkup maksudnya itu Untuk dalam produksi, ya, sistem produksinya. khusus produksi. Kalau smart industry itu seperti pelayanannya juga, untuk Sektor spesifiknya ya spesifiknya seperti itu. Untuk cakupan smart manufacturing sendiri itu apa aja sih? untuk cakupan yang saya tahu dari smart manufacturing, dengan kata lain smart manufacturing itu berpusat pada koordinasi teknologi dan sistem pada prosesnya. Ada beberapa contoh layanan Mas untuk smart manufacturing ini sendiri. Ada smart gate, smart service, smart workplace, terus smart logistik, home, building, dan city. Oh iya. Jadi Untuk industri sendiri juga mencakup hal-hal yang lebih luas lagi, di antaranya cyber security-nya, big data-nya, terus simulasinya, sistem integrasinya, cloud computing-nya, penyimpanan cloud, terus Internet of Things-nya itu tadi. Seperti itu. Nah, ini tadi kan sudah menjelaskan mulai dari Cakupan smart manufaktur dan industri, ya kelemahan, kelebihan, terus istilah manufacturing itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana sih untuk mengikuti atau merubah sistem seperti perusahaan yang lama dengan tanpa menggunakan sistem manufacturing itu beralih menjadi menggunakan sistem smart manufacturing itu. Gimana Mas Arif? Sebenarnya ada banyak cara untuk menjadi bagian dari smart manufacturing. Yang pertama, mengubah proses dan kemampuan bisnis. Menerapkan teknologi dalam kerja perusahaan, tidak serta-merta menjadikan perusahaan sebagai smart factory. 4.0, banyak perusahaan yang salah memahami ini. Yang kedua, merombak proses manufaktur. Merombak proses manufaktur bukan sekedar mengatur saja, tapi juga strategi bisnis secara keseluruhan, termasuk produksi konsumen, supplier, dan arus distribusi. Untuk melakukan hal ini, perusahaan perlu memulai dari unit bisnis terkecil yang dimiliki. Terus yang ketiga, mengurangi kos perusahaan. Beberapa perusahaan terjebak pada stigma bahwa semakin banyak biaya yang dikeluarkan, semakin besar manfaatnya. Padahal hal ini tidak selalu benar, karena konsep smart manufaktur bertujuan untuk mengurangi biaya jangka panjang. Seperti yang dikatakan tadi ya, bisa investasi perusahaan. Jadi menurut Mas Arul tadi adalah cara menjadi bagian dari smart manufacturing itu yang pertama mengubah proses dan kemampuan bisnisnya. Ya, yang kedua itu merombak proses manufaktur. Jadi dirombak semuanya menjadi teknologi yang terbaru atau digital misalnya. Terus mengurangi kos perusahaan. Nah, dari sini tadi
Mas Harul dan Mas Rizky sudah menjelaskan itu dari pengertian smart manufacturing, kelebihan dan kelemahan, terus perbedaan smart manufacturing dan smart industry, dan juga smart manufaktur di perusahaan masing-masing dari tempat kerja kita. Jadi kali ini dapat menyimpulkan bahwa smart manufacturing itu sebuah teknologi atau konsep dengan digital dengan beberapa menggunakan tools atau alat tertentu supaya pengerjaan dalam pabrik itu semakin cepat dengan penggunaan waktu yang singkat dan juga mengurangi biaya baik itu operasional ataupun tenaga kerja. Nah, intinya smart manufacturing itu mempermudah proses dalam produksi ataupun pelayanan pabrik itu sendiri. Ya. Baik, itu saja ya Mas ya. Ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, permohonan di masing-masing. Ya. Mohon maaf. Ya. Oke. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.